Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan sampai detik ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui menjadi umatnya beliau sampai hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya di sini akan menyampaikan sedikit tentang cobaan Allah kepada hamba-hambanya Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat seorang hamba, maka Allah akan menguji hamba tersebut dengan cobaan. Ada kalanya dengan kesedihan cobaannya atau kesusahan, ada kalanya dengan kesenangan. Tergantung seorang hamba nanti menyikapinya bagaimana. Apabila disikapinya dengan mendekat kepada Allah ketika diterima kesusahan, maka dia berarti akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ditimpa kesenangan, ternyata lupa tambah jauh dari Allah, maka dia akan direndahkan lagi derajatnya oleh Allah. Tetapi ketika digunakan harta tersebut dalam hal kebenaran, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Saya mengambil cuplikan dari Al-Quran. Ada satu ayat yang berbunyi, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Salah satu dari cobaan adalah amwal atau harta dan anak. Ketika seorang hamba diuji dengan harta yang melimpah atau diberikan karunia rezeki berupa anak, maka Allah akan melihat bagaimana seorang hamba tersebut menggunakan harta tersebut. Apakah digunakan dalam kebenaran, digunakan untuk menyumbang masjid, madrasah, atau untuk bersedekah, atau memberikan santunan kepada anak yatim dan lain-lain, ataukah digunakan untuk hal yang sia-sia. Begitu dia seorang anak, apakah anak tersebut dididik menjadi orang yang ahli ibadah kepada Allah, yaitu diajari ilmu-ilmu agama dari kecil, ataukah anak tersebut hanya diajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dunia tanpa didasari dengan ilmu-ilmu agama. Firman-Nya Allah dalam ayat di atas tadi, innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim. Karena harta dan anak itu merupakan ujian, fitnah. Fitnah di sini berarti ujian atau cobaan, yaitu cobaan dari Allah untuk seorang hamba. Apakah harta dan anak tersebut menyibukkan seseorang tersebut untuk beribadah kepada Allah, ataukah harta dan anak-anak tersebut menjadikan seseorang tambah jauh kepada Allah? Maka dari itulah kita harus menggunakan harta agar menjadi sibuk kepada Allah. Maksudnya yaitu tadi digunakan untuk menyumbang madrasah, menyumbang masjid, menyumbang anak yatim, menyediakan orang makanan untuk orang berbuka puasa. Begitu juga anak, kita ajari anak-anak kita dengan dasar ilmu agama, dimasukkan ke madrasah-madrasah, diperintah untuk mengaji, diajari mengaji dari kecil. Tidak masalah kita mempelajari ilmu dunia, tapi diiringi dengan ilmu agama. Dimasukkan ke pondok pesantren, dimasukkan ke Ruta Mahya misalnya, dan lain-lain. Jadi intinya ketika hamba
ingin dinaikkan derajatnya oleh Allah, maka akan dicoba, dan cobaan itu bermacam-macam. Kalau dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lulus, dalam artian dalam menghadapi cobaan dia gunakan mendekat, meminta kepada Allah, diberi kekuatan, maka berarti dia lulus dan diangkat derajat. Tetapi apabila diberi cobaan tetapi malah jauh dari Allah dan merasa bahwa Allah tidak peduli atau tidak menaruh rasa kasih yang kepada hamba tersebut karena dia dicoba dengan kesedihan misalnya, maka berarti orang tersebut tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya, kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.